Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala habibina wa syafi'ina wa azimina wa imamina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang mubarak, bulan yang penuh berkah. Dan alhamdulillah, bulan ini menyatukan seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin di muka bumi ini berpuasa. Tidak ada satupun yang berbeda. Pada kesempatan kali ini, saya akan meninjau sedikit tentang puasa dari perspektif ilmu usul fikih. Mengapa tidak ada yang beda? Dari ujung barat, timur, dari seluruh umat manusia yang muslim di muka bumi ini, semuanya berpuasa, tidak ada khilaf. Hal itu disebabkan sebab dalil puasa ini dalil yang qat'i, dalil yang pasti. Ayatnya itu dari Al-Quran yang pasti adalah qat'iyus subut. Kemudian pemahaman dari ayat itu qat'iyud dilalah. Tidak ada satupun umat ini yang berbeda. Jadi, para pemirsa sekalian, kalau kita kembali kepada Al-Quran atau kembali kepada hadis sebagai dalil, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan qat'i dengan zanni. Qat'i adalah sesuatu yang yakin dan pasti. Nah, ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam ila akhir, ayat ini qat'i, sehingga tidak ada satupun umat yang boleh meragukan. Bahkan meragukan ayat pun itu suatu kekufuran. Yang kedua, seluruh umat sepakat bahwasanya ayat kutiba itu menunjukkan kewajiban, yang tidak ada satupun yang menganggap itu sunnah ataupun sekedar perintah biasa. Tidak, itu perintah wajib. Berikutnya ada yang disebut dengan qat'iyyu ad-dilalah, yaitu pemahaman. Nah, di sini yang seringkali terjadi khilaf adalah karena pemahaman tentang ayat. Bahkan dari sejak zaman sahabat, ada dalam satu hadis di Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai perang Ahzab, beliau meminta sahabat-sahabat dan memberikan pesan, la yusalliyanna ahadukumul asr illa fi Bani Quraidah. Janganlah engkau salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ketika mereka berjalan, ketika mereka di tengah-tengah jalan, tiba-tiba waktu maghrib mau datang, sedangkan belum salat asar. Kalau disambung berjalan sampai Bani Quraidah, pasti sampai malam hari. Tapi kalau sudah di jalan, melanggar teks yang tadi itu, maka para sahabat berbeda. Para sahabat berbeda, meskipun mereka tahu itu sabda Nabi, qat'i dari Nabi, mereka yakin itu sabda Nabi, tapi memahami sabda beliau, mereka berbeda. Satu kelompok memahami dengan disebut dalam ilmu usul fikih namanya mafhum, yaitu pemahaman dari teks itu. Rasulullah itu dengan hadis itu memerintahkan agar kita kalau bisa segera sampai ke Bani Quraidah. Itu pesannya, pesan dari hadis itu. Jadi karena pesannya seperti itu, maka kami sholat di jalan saja, sehingga mereka sholat tepat pada waktunya. Sebab mengikuti ayat innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sahabat yang lain tidak mengikuti teks itu. Jangan salah satu di antara kalian sholat kecuali di Bani Quraidah, sehingga mereka sholat maghrib di malam hari. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa sahabat pun berbeda, dan kebanyakan hukum-hukum Islam seperti ini mengalami perbedaan pemahaman seperti ini. Oleh karena itu, dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah, yang masyru'ah, khilafiyah, yang mu'tabarah, seorang muslim tidak boleh kemudian memaksakan orang lain untuk ikut dirinya. Maka para ulama mengatakan tidak boleh seseorang berfatwa kecuali dia mengetahui ilmu tentang khilaf.
Ini yang saya perhatikan di masyarakat kita sekarang. Banyak sekali hukum-hukum yang sebetulnya itu boleh, masyru', tapi karena berbeda pendapat akhirnya dilarang. Padahal sebetulnya itu boleh saja. Tidak boleh saling melarang di sini. Oleh karena itu ada satu kaidah, la ingkara fi masailil khilaf. Tidak boleh seseorang mengingkari apabila masalah itu memang betul-betul terjadi khilaf yang mu'tabar. Sebab ada juga khilaf yang tidak mu'tabar, khilaf yang tidak boleh dianggap karena jauh dari dalil, ataupun khilaf yang hanya mengikuti pendapat yang sangat lemah atau dasar yang sangat lemah. Yang kedua, saya tadi berbicara tentang dalil. Ini pun perlu penjelasan sedikit tentang dalil. Saya sering bertanya kepada mahasiswa atau jamaah pengajian, apa itu dalil? Seringkali jawabannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita masuk ke ilmu usul fikih, sebetulnya dalil itu banyak. Al-Imamul Qarafi dalam kitab Al-Zakhirah menyebutkan bahwa dalil itu ada 19. Jadi kalau kita sebut sebagian saja, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Al-Istishab, Al-Maslahah, Al-Istihsan, Saddu Dara'i, Al-Urf, Syar'u Man Qablana, Ijma' Ahli Madinah, dan seterusnya. Jadi kalau kita anggap hanya Quran dan Sunnah sebagai dalil, maka akan sangat sulit nanti ketika berhadapan dengan masalah. Sebab Al-Quran dan Sunnah hanya menyebutkan sesuatu yang global atau yang ada pada zaman itu. Padahal banyak sekali hal-hal yang tidak disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, di Quran tentang puasa ini disebut orang tua, musafir, dan orang sakit yang ada uzur. Adakah hadis yang menerangkan tentang wanita hamil atau wanita menyusui? Tidak ada. Maka ulama mengkiaskan, menyamakan entah dengan orang yang tua ataupun dengan orang yang sakit. Itu perlunya kias. Sehingga kalau kita perhatikan, banyak sekali bahkan dalam ibadah-ibadah sekalipun yang ulama menggunakan kias. Contohnya apa? Mandi pada hari Idul Fitri. Kalau kita cari dalil dari hadis yang spesifik tentang Rasulullah menyuruh tentang mandi Idul Fitri, sepertinya agak kesulitan. Yang ada itu mandi pada hari Jumat. Jadi dalam sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, rawahul Bukhari wa Muslim. Meskipun ini ada dua hal, satu tentang hadis ini, yang kedua tentang makna hadis ini. Ini kalau seandainya hadis ini kita berikan kepada orang dengan terjemahnya, bahwasanya mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik, bisa berbahaya itu. Ketentuan di seluruh mazhab 4, mandi itu hukumnya sunnah, tapi lafaz hadis itu wajib. Sehingga untuk mempelajari hadis ataupun Quran itu perlu ilmu. Ilmu tentang apa? Pertama adalah tentang alfaz, tentang lafaz-lafaz ini. Maka sepertiga dari ilmu usul fikih itu berkaitan dengan lafaz. Maka ada satu subjek mata kuliah atau satu bagian dari ilmu usul fikih namanya dilalatul alfaz atau mabahis turuk istinbat. Di situ dikaji. Contoh ba, apa maksud ba itu? Ba itu lil ilsaq atau lil musahabah, atau lam juga banyak sekali makna-makna huruf ya. Fi itu maknanya apa? Min itu maknanya apa, ba itu maknanya apa, itu dibahas detail dalam ilmu usul fikih. Nah, kembali ke tadi, ke qiyas dalam ibadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, Rasulullah menanyakan kepada Sayyidina Mu'adz, nanti kalau kamu mendapatkan sesuatu yang perlu solusi hukum, apa yang akan kamu buat? Kata beliau, saya akan kembali kepada Al-Quran. Kalau kamu tidak dapatkan, kata beliau, saya akan kembali kepada sunnah. Kalau kamu tidak menemukan di Quran dan sunnah, nah ini penting. Berarti ada hukum-hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan sunnah. Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, ajtahidu ra'yi wala alu. Rasulullah, saya akan memaksimalkan pikiran saya untuk menyelesaikan masalah ini, dan saya akan sungguh-sungguh dalam hal itu. Kemudian Rasulullah menepuk dadanya.
Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kembali ke hukum tentang puasa tadi. Hukum-hukum itu kalau kita perhatikan sangat banyak. Jadi apabila berkaitan dengan teks-teks yang dhanni, pasti ada berbeda. Maka disitulah ada namanya madhab. Jadi madhab itu untuk menyikapi perbedaan di kalangan para ulama. Nah, karena madhab ini banyak, maka ulama-ulama dulu mengambil rujukan. Siapa yang kita jadikan rujukan dalam madhab ini? Ada madhabnya sahabat, ada madhabnya tabi'in, ada madhabnya tabi'in, ada madhab yang kita kenal, madhab al-imam al-mujtahidin. Nah, pertanyaannya, kenapa perlu madhab? Karena kita perlu sandaran ilmu. Jangan sampai kita hanya mengkaji kitab, mengkaji buku dan merumuskan sendiri. Kita perlu guru, kita perlu ulama yang membimbing kita agar ilmu kita itu tidak melenceng. Maka contoh misalkan dalam madhab al-imam Syafi'i, dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, ada seorang ulama namanya Muhammad bin Ibrahim Asy-Syafi'i mengatakan, saya melihat salatnya Imam Syafi'i itu luar biasa bagusnya. Karena apa? Karena beliau mengambil tata cara salat itu dari gurunya, Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Mekah Al-Mukarramah. Imam Muslim ini mengambil dari Asy-Syaikh Al-Imam Abdullah ibn Juraij. Kemudian Imam Abdullah ibn Juraij mengambil dari Al-Imam Atha ibn Rabah. Al-Imam Atha ibn Rabah mengambil dari seorang sahabat namanya Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair mengambil dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sanad penglihatan dan itu Imam Syafi'i. Jadi ketika di Mekah beliau berguru kepada Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Di samping itu beliau punya datanya, riwayat-riwayat itu. Bukankah beliau yang sudah hafal kitab Al-Muwatta? Dalam 9 malam beliau hafal itu. Beliau juga punya kitab Musnadus Syafi'i. Dan guru-guru beliau adalah ulama-ulama. Di antaranya Sufyan ibn Uyainah, Imam Ahli Makkah, dan lain-lain. Jadi kita dalam memahami teks agama perlu bimbingan para ulama, perlu bimbingan dari guru-guru yang mumpuni, sehingga pemahaman kita itu pemahaman yang terarah, termasuk dalam memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa atau yang lain-lainnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.